Halo Leo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Kabar bahagia yang akan mampu menghentikan air matamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Five of Cups, ada the Moon. Di sini ada Queen of Wands, ada the Fool, dan di sini juga ada Ten of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Five of Cups. Saya merasakan ini sepertinya tentang ada ya seseorang yang kayaknya sudah cukup lama memperhatikan kamu ya. Sudah cukup lama ya mungkin memperhatikan kamu dari kejauhan, pengen tahu tentang kamu. Kayak sering kepo tentang kamu di sini. Ini bisa tentang orang yang kamu kenal, sudah cukup lama kamu kenal, atau orang yang baru kamu kenal. Saya melihat di sini sepertinya ini seseorang ini sepertinya benar-benar pengen dekat sama kamu. Ada seseorang yang kayaknya sudah lebih mempersiapkan diri ya. Seseorang yang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan masa depan untuk kamu di sini, untuk bisa hidup bersama kamu. Oke. Itu yang saya rasakan di sini. Ya, mungkin sudah cukup lama juga ya dia berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk bisa diterima, untuk bisa mengungkapkan rasa. Ya, mungkin sudah cukup lama juga dia memendam perasaannya terhadap kamu, tapi di sini dia datang dengan versi terbaiknya. Jadi bersiap ya. Oke, karena akan ada sosok hebat yang akan memilih kamu untuk masa depan yang sudah dia persiapkan. Ini juga ini adalah kabar bahagia untuk kamu. Kabar bahagia yang akan buat kamu itu terharu, bahkan meneteskan air mata. Karena nggak nyangka di tengah kamu sudah sering dibohongi atau sudah pernah gagal, baik itu gagal dalam sebuah hubungan atau gagal pas pengen menikah, sudah mempersiapkan segalanya, tetapi ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu gagal. Jadi di sini sepertinya ini boleh dikatakan tentang seseorang yang akan menyelamatkan kehidupan kamu ya. Oke. Menyelamatkan kehidupan kamu, kehormatan kamu di sini. Pastinya akan ada perasaan malu ya, di tengah mungkin kamu sudah mempersiapkan segalanya, tiba-tiba ada yang batal karena sebuah pengkhianatan yang dia lakukan atau seseorang lakukan. Pastinya di sini
kamu menutup diri, oke? Ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini menarik diri dari lingkungan, dari pertemanan, karena ada hal-hal yang membuat kamu malu di sini. Tapi saya melihat di sini ternyata itu adalah jalan Tuhan ya, jalan takdir yang ternyata artinya itu nggak baik untuk kamu. Artinya Tuhan memberikan jalan, kamu mengetahui segala kebohongannya, itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Dan di sini ternyata ada sosok yang lebih baik ya. Oke, ada sesuatu hal yang ternyata seseorang yang sudah cukup lama mempersiapkan diri, memberikan kejutan besar untuk kamu, melamar kamu, oke, menikah dengan kamu, berkomitmen dengan kamu. Hal-hal yang kamu rasa ini di luar kamu nggak nyangka, oke? Kamu nggak nyangka setelah kamu terlepas dari sesuatu hal yang toksik, manipulatif, ternyata Tuhan mempersiapkan sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu di sini. Oke. Di sini juga ada The Moon, dan saya melihat ini sudah kamu sudah saat ini menjalin sebuah hubungan, apapun itu, entah itu pertemanan atau hubungan asmara. Saat ini kamu sudah lebih dilandasi dengan kejujuran. Kamu udah nggak mau mengawali sesuatu itu berdasarkan atau diawali dengan kebohongan, karena pastinya akan ada kebohongan yang akan ditutupi nantinya. Oke, jadi kamu di sini kamu ingin semua terbuka. Oke, kamu ingin lebih jujur, nggak ada satupun yang ditutupi. Terlepas nanti dia mau menerima atau tidak, ya itu sudah tidak kamu pikirkan lagi. Yang terpenting di sini ada kejujuran. Kamu nggak mau berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu hal. Kamu nggak mau mengawali sesuatu hal itu dengan kebohongan, karena kamu sudah sudah merasakan dampaknya. Karena mungkin selama ini pernah memilih seseorang hanya karena penampilan saja, hanya karena kata-kata atau janji-janji yang nggak ada pembuktiannya. Jadi saat ini ya kamu udah to the point. Kamu udah nggak mau buang-buang waktu. Kamu udah nggak mau main-main terhadap sesuatu, apalagi ini menyangkut tentang perasaan ya. Apalagi kamu pernah gagal, untuk sebagian kamu pernah gagal untuk bisa menikah, udah tunangan, udah benar mempersiapkan segalanya, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu harus membatalkan semuanya. Oke. Jadi untuk kedepannya kamu sudah lebih sudah lebih terbuka, sudah lebih jujur, udah nggak mau ada yang ditutup-tutupi, baik tentang masa lalu kamu atau tentang masa lalu dia. Kamu nggak mau jadinya nanti hal itu akan menjadi bumerang ya. Artinya kamu saat ini lebih berusaha untuk jujur, begitu juga sebaliknya. Nggak mau ada yang ditutup-tutupi, karena nggak mau nantinya salah paham lagi, gagal lagi. Jadi lebih baik ya dari awal kamu sudah lebih terbuka, karena kamu nggak mau semua terulang dan terulang lagi. Saat ini kamu sudah ada Queen of Wands, kamu sudah tidak menutup diri, kamu sudah lebih bisa merasakan akan ada kebahagiaan untuk kamu, akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini. Jadi ya saya merasakan ya saat ini kamu sudah benar-benar bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu sudah lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri. Kamu sudah tidak terlalu memaksakan juga ya. Kamu sudah lebih mengikuti alur kehidupan, mengikuti ada hal-hal yang memang harus kamu jalani, mau nggak mau ya. Ada hal-hal yang memang sudah digariskan. Jadi kamu sudah lebih enjoy, sudah lebih menikmati proses, sudah tidak lagi terbebani tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu, sudah tidak terbebani dengan target. Kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kamu di sini malu ya. Kamu udah lepaskan semua perasaan itu. Kamu udah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, udah nggak mau ada kepura-puraan lagi ya. Artinya kamu kembali bisa tersenyum. Artinya kamu adalah seseorang yang punya mental yang cukup kuat ya. Meski sebelumnya kamu butuh jeda, kamu butuh waktu untuk menata hati, tapi kamu nggak mau lama-lama dalam keterpurukan. Ada the Fool di sini, bersiap untuk melangkah, bersiap untuk sesuatu hal yang baru, bersiap untuk kebahagiaan yang baru di sini. Tetap dalam kehati-hatian, tetap dalam langkah yang pasti, ada tujuannya.
Karena kamu sadar, kalau kamu nggak melangkah, kalau kamu nggak berani, kalau kamu masih khawatir, takut, cemas, ya artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Tapi di saat kamu udah move on, melangkah, punya tujuan lagi, artinya bisa saja hal yang luar biasa itu akan benar-benar kamu dapatkan. Ya artinya di sini ya buka diri ya, tapi nggak memaksakan juga. Membuka hati, membuka diri, pertemanan, sosial, tapi tetap dalam selektif dalam memilih. Lebih sensitif karena kamu nggak mau lagi asal-asalan ya. Kamu lebih menginginkan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya artinya kamu sudah lebih berani untuk melakukan penolakan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik. Ya mungkin ada mantan yang pengen balikan, ada mungkin pertemanan yang pernah putus di sini karena mungkin ada pengkhianatan atau ada apapun ya. Ada teman yang pengen minta maaf, ya kamu maafin. Tapi udah kalau untuk temenan lagi kayaknya enggak. Karena kamu enggak mau menguras semua itu menguras energi kamu, pikiran kamu enggak mau lagi. Ya artinya kamu sudah memaafkan. Tetapi untuk kembali seperti semula kayaknya enggak. Karena kamu ingin memilih sesuatu itu ya lebih baik ya. Kamu enggak mau lagi melihat ke belakang, kamu berusaha untuk melihat ke depan. Ada 10 of One. Jadi saat ini kamu tidak hanya melihat sesuatu itu dari penampilan luarnya saja, tapi lebih melihat dengan hati, pikiran, menyatukan antara hati dan pikiran untuk bisa memilih sesuatu ini baik atau tidak untuk kamu. Karena biasanya penampilan luar itu bisa saja menipu ya. Jadi kamu berusaha untuk lebih peka, untuk lebih sensitif, untuk lebih merasakan ini baik nggak atau tidak untuk kamu. Dan kalau tidak ya kamu nggak akan segan-segan untuk melakukan sebuah penolakan ya. Artinya itu adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu ya, agar tidak tersakiti, agar tidak lagi terjadi hal-hal yang manipulatif. Kita lanjut. Di sini ada free will. Di sini ada life purpose. Ada life in the moment. Di sini ada you are unique. Dan di sini ada transformation. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu pada akhirnya sudah benar-benar terlepas dari belenggu masa lalu ya. Kamu sudah benar-benar sembuh dari trauma. Ini bisa tentang kehadiran seseorang yang benar-benar membawa pengaruh yang positif, pengaruh yang baik dia dalam kehidupan kamu. Seseorang yang akan memberikan hal-hal yang positif di sini, masa depan, ketenangan, kenyamanan. Artinya ya kamu sudah membebaskan pikiran, perasaan kamu dari hal-hal yang pernah terjadi dulunya, hal-hal yang menyakitkan. Ini tentang masa lalu ya, artinya kamu punya kedepannya, kamu sudah lebih punya visi dan misi, kamu sudah lebih punya tujuan tentang masa depan. Karena apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu mampu untuk memilih sesuatu itu yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, tidak lagi berdasarkan tentang hawa nafsu, keinginan sesaat atau ambisi. Saat ini kamu sudah lebih memikirkan tentang masa depan. Kamu nggak mau gegabah, kamu nggak mau lagi salah dalam memilih apapun, pertemanan kah, partner kah, atau mungkin seseorang yang bisa jadi untuk kamu cintai atau pernikahan. Ya kamu nggak mau asal-asalan lagi. Kamu sudah lebih sangat selektif dalam hal itu. Karena itu adalah bentuk perlindungan diri kamu. Kamu nggak mau lagi terlalu mengikuti ego. Terlalu mengikuti ambisi yang pada akhirnya nanti bisa bikin kamu menyesal lagi. Jadi tetap dewasa, tetap bijak dalam apapun, dalam mengambil keputusan kah, dalam melangkah kah, dalam memilih atau dalam apapun. Dan ini adalah saatnya ya, saatnya untuk kamu membuka pikiran kamu. Membuka pikiran kamu terhadap sesuatu hal ini baik atau tidak. Karena nantinya sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang tulus itu akan mampu untuk menyentuh perasaan kamu, itu akan sampai ke hati kamu.
Oke, dan saya melihat di sini ya ini adalah saatnya untuk kamu kembali memulai ya, kembali melangkah dengan seseorang yang benar-benar akan bertanggung jawab ya, dengan seseorang yang tidak hanya kata-kata atau tidak hanya janji-janji, tapi lebih kepada pembuktian di sini. Dan saya melihat ini tentang pandangan dia terhadap kamu ya. Sepertinya pandangan dia terhadap kamu adalah sosok yang kayaknya jarang atau bahkan tidak pernah dia temui sebelumnya. Seseorang seperti kamu ya dia merasa unik aja. Dia merasa kamu berbeda dari yang lainnya. Sesuatu hal yang mungkin tidak dia dapatkan dari siapapun atau apapun di hubungan dia yang sebelumnya. Ya artinya dengan kejujuran, apa adanya kamu, keterbukaan kamu, oke, tidak mau lagi ada yang ditutup-tutupi. Kamu berusaha untuk ya apa ya, lebih terbuka aja. Kamu lebih ya terlepas nantinya dia mau terima atau enggak ya udah. Yang terpenting kamu sudah lebih jujur, udah enggak ada beban, udah tidak ada lagi beban dalam pikiran kamu, sudah tidak ada lagi beban dalam perasaan kamu. Oke, artinya di sini kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, tidak hanya jujur apa ya, artinya kamu mengawali semua itu lebih jujur terhadap diri kamu sendiri aja, ya. Kamu nggak mau lagi ada kebohongan, kamu nggak mau lagi ada hal-hal yang manipulatif. Artinya banyak hal yang membuat kamu belajar, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu lebih terbuka. Oke, kamu nggak mau ada hal-hal yang ditutup-tutupi lagi. Kamu nggak mau diawali dengan sebuah kebohongan lagi yang pada akhirnya perubahan yang ada dalam diri kamu itu pada akhirnya berdampak yang positif, berdampak baik ya. Karena memang untuk bisa mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan, terkadang kamu harus melakukan perubahan kecil dalam diri kamu. Dan kamu berhasil. Di sini ada transformation. Kamu berhasil untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan kamu yang pada akhirnya kamu mampu untuk memilih, menentukan, memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Tentang apapun itu. Oke, tentang karir kah? Tentang pertemanan? Tentang hubungan asmara atau apapun, karena di sini kamu sudah mampu untuk tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Karena berdasarkan apa yang pernah kamu alami dulunya. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, apapun ya keadaan kamu saat ini, apapun yang menimpa kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap jadi diri kamu sendiri, dan yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.